teman-teman, jadi tugas UTS kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi tentang arsitektur dunia yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Sebelum itu, yuk kenal aku lebih jauh. Perkenalkan, nama aku Alivia Ramadhani, lahir di Parepare 10 November 2002, dan sekarang aku lagi berkuliah di Universitas Negeri Makassar, program studi arsitektur, jurusan pendidikan teknik sipil dan perencanaan, Fakultas Teknik. Dengan adanya sejarah arsitektur, kita sebagai masyarakat, khususnya calon arsitek, akan memerlukan sejarah tentang arsitektur pada masa lampau, sehingga bangunan yang akan dirancang dapat lebih memiliki estetika dan kenyamanan dalam sebuah bangunan, serta hal itu dapat menjadi salah satu acuan kita untuk mengurangi kesalahan dalam merancang bangunan. Arsitektur gotik. Dilihat dari sejarahnya, arsitektur gotik adalah perkembangan dari arsitektur klasik yang lahir di Eropa Timur, mirip dengan saudaranya arsitektur Romanik yang lahir di Eropa Barat. Secara umum, arsitektur gotik masih mempermainkan gubahan arsitektur klasik seperti arsitektur Romanik. Namun, kerajaan Bizantium sebagai tempat berkembangnya arsitektur ini bertetangga dengan kekhalifahan Islam dan kekaisaran Persia, sehingga banyak elemen arsitektur Islam dan arsitektur Mesopotamia yang mempengaruhi dan diadaptasi pada arsitektur gotik seperti elemen kubah dan ornamen fasad. Masa arsitektur gotik pada abad ke-12 sampai 17 yang mewarnai era awal dan akhir dari periode pertengahan evolusi dari arsitektur Romawi. Gaya gotik dimulai di Prancis dikenal sebagai periode French style, di mana karakteristik desainnya adalah adanya points arch, the ribbed vault, dan the flying buttress. Arsitektur gotik umum dikenal dengan bangunan cathedrals, base, dan Paris churches di Eropa. Era gotik sendiri kemudian berkembang menurut wilayahnya masing-masing, seperti di Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, Portugal, dan Polandia. Bangunan di era arsitektur gotik kemudian hancur ketika Perang Saudara pecah di Inggris, sehingga di tahun 1663 sampai akhir abad 17 timbul pengembangan baru dari arsitektur gotik di Inggris yang dinamakan Gothic Survival and Revival. Bukti keberadaan bangunannya bisa kita lihat di Oxford dan Cambridge. Sebagai suatu aliran yang khas, gaya gotik mula-mula muncul pada pemugaran gereja biara Santo Denis di dekat Paris. Pemugaran dimulai tahun 1137 yang dipimpin oleh Abbas biara Santo Denis, yaitu Sugar dari bangsa Franka. Sugar memugar dengan membentuk pelengkung-pelengkung runcing yang berusuk, yang tahan terhadap badai. Pada perkembangan selanjutnya, hiasan semakin meriah dan digenangi cahaya dari kaca-kaca yang berwarna-warni. Pada penyelesaian akhir, hiasan-hiasan indah menyerupai renda banyak menghiasi katedral. Atap katedral yang masif dibentuk begitu rupa sehingga bila di suatu tempat rusak, dengan mudah dapat diganti. Material bangunan gotik. Dalam arsitektur gotik, kapur putih digunakan sebagai dekorasi patung. Marmer digunakan sebagai fitur bangunan, dan batu bata digunakan sebagai dinding bangunan yang disebut dengan Backsteingotik, Gotik, seperti di Jerman dan di Skandinavia. Struktur dan konstruksi. Sistem konstruksi kolom dan langit-langit tidak terpisah. Diameter kolom menjadi besar karena sebenarnya kolom besar tersebut merupakan gabungan dari beberapa kolom kecil-kecil yang langsung menopang rusuk. Sistem kerangka dan penopang, dinding-dindingnya berfungsi sebagai pelindung yang melingkupi ruang dalam gereja, seperti selubung tipis, beban atapnya yang melengkung dan tiang tinggi, ditopang oleh pilar-pilar, ditempatkan menggerombol dan saling berkaitan. Kerangka pada atap melengkung dan konstruksi penopangnya yang dibuat berdasarkan tuntutan pengaturan ruang sangat menguntungkan dinding penutupnya. Kerangka pada atap melengkung dan konstruksi penopang yang dapat dibuat berdasarkan tuntutan pengaturan ruang sangat menguntungkan dinding penutupnya. Bidang dinding yang terletak antara kerangka penopang hampir tidak memikul beban selain beban beratnya sendiri. Jendela dibuat semakin besar karena kekhawatiran akan masalah statika tidak ada. Selain itu, lengkungan menyudut. Lengkungan bersudut dapat membagikan beban statikanya daripada lengkungan setengah lingkaran,
sehingga tiang penumpang yang menerima beban yang lebih merata dan ringan. Filsafat arsitektur gotik. Filsafat arsitektur gotik adalah vertikalisme, transparan, dan hiasan. Garis vertikal mengungkapkan ciri zaman yang mengarah total pada yang maha tinggi. Dinding-dinding kaca berwarna memperlihatkan cita-cita lepas dari kewadahan materi kehidupan yang fana. Hiasan artinya cahaya yang menembus, selaku lambang rahmat Tuhan yang menembus kefanaan hidup manusia untuk meneranginya dengan nur ilahi. Konstruksi-konstruksi ringan dan transparan ini sangat dekat dengan selera modern yang kita suka keterbukaan luas. Tetapi, hasil gemilang para konstruktornya seperti ini adalah warisan pengalaman praktek yang berabad-abad atau sangat lama. Beberapa bangunan gotik yang ada di dunia. 1. Basilica of Our Lady of the Pilar, Zaragoza, Spanyol. Dibangun di abad ke-20 antara tahun 1681. Hal ini didedikasikan kepada Bunda Maria dari Pilar. Basilica of Our Lady of the Pilar adalah basilika. Yang kedua, Santo Patrick Cathedral, Melbourne, Australia. Gereja ini adalah gereja tertinggi di Australia dan didedikasikan untuk Santo Patrick sebagai komunitas Katolik di Melbourne. 3. Basilica of Our Lady of the Lourdes, Thrissur, India. Gereja mulai berkonstruksi pada tahun 1929 dan selesai pada tahun 1940. Terletak di selatan India dan merupakan yang terbesar dan tertinggi di Asia. 4. Las Lajas Cathedral, Ipiales, Colombia. Las Lajas Cathedral adalah sebuah katedral yang terletak di kota madya Ipiales dan dibangun di dalam ngarai dari sungai Guaitaria. 5. Notre Dame de Paris, Paris, French. Notre Dame de Paris adalah katedral keuskupan agung Paris dan secara luas dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari arsitektur gotik Prancis di dunia ini. Adalah salah satu basilika pertama yang dibangun katedral. Kesimpulannya, arsitektur gotik diciptakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan teknik bangunan, namun lebih sebagai karya seni yang dipengaruhi aspek filosofis dan religius yang berkembang pada masa itu. Bentuk dan desain yang rumit memiliki dasar filosofis yang tidak mudah dipahami oleh orang awam. Karenanya, studi tentang arsitektur gotik memerlukan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek. Baik, cukup sekian. Terima kasih dari presentasi saya. Do the best, be the best, and be number one.